Halo, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini Rojo Fox ya, 65 watt. Memiliki 3 port, 2 USB-C, 1 USB-A. Ya. Kalau dari bahannya ini ya, ini cakep banget ya. Kalau aku bilang ya, dari konstruksinya ya, ketika pertama kali juga unboxing ya aku udah bilang cakep ya ini, karena memang gimana ya, kalau kita biasa pegang charger, begitu ada barang kita pegang langsung bisa kita kasih gambaran sedikit lah, oh ini bagus, oh ini abal-abal, oh ini jelek, seperti itu ya. Seperti halnya saya kasih ilustrasi ketika penjual mangga ya kan, begitu dia pegang mangga itu ya kan, dia tahu oh ini manis, oh ini enggak, mentah atau gimana ya kan. Atau penjual mobil ya, ketok-ketok, oh ini barangnya kaleng, ini enggak, kan bisa ketahuan gitu. Sama halnya ya kalau aku ya, karena terbiasa hampir tiap hari megangin charger, jadi bisa merasakan ini charger bagus ya. Nah ini, tapi saya belum mencoba untuk pengecasan secara bersamaan ya. Pengecasan secara bersamaan ini suhunya seperti apa, performanya seperti apa. Kemarin kemarin hanya sekedar unboxing. Terus habis itu banyak yang minta suruh bongkar, tapi kalau saya ini kok feeling saya ini gimana apa ya, kalau charger bagus tuh buat apa dibongkar gitu loh ya. Nah nanti kalau ketika kita sudah coba ini, nanti akan aku cas ke laptop, power bank dan handphone dalam 30 menit, reaksinya seperti apa. Nah kalau ketika dia bagus ya nggak perlu dibongkar lah, ngapain dibongkar. Jadi kalau saya sih prinsipnya, bongkar itu bukan lihat dari harganya ya, ini murah ya kan, tapi saya tidak kepingin bongkar karena ini bagus. Ya nggak tahu ya, nanti kalau kita coba dengan 3 formasi seperti ini terus ada kendala atau bikin performa nggak bagus ya, itu lain cerita. Nah ini saya akan mengkondisikan pengecasan secara bersamaan gitu loh ya. Nah tapi sebelum kita mulai acara pengecasan secara bersamaan, kita timbang dulu ya. Kita timbang dulu, ini ada permintaan 123 gram ya. Dan nanti kita cek dulu ke Finersi seperti apa ya kan. Hasilnya seperti apa, masih tetap muncul 65 wattnya atau bagaimana, kita coba dulu ya. Nah, kalau sudah kita coba baru kita adakan pengecasan secara bersamaan gitu loh. Nah, ini kita lihat protokolnya ya. Nah, ini protokolnya ini kalau aku lihat sih keren ya. Ya kan? Waduh, keren banget ya. Dia MediaTek juga oke loh. Nih, ya 65 watt ya, yang bawa sendiri itu ya. Ya. Yang warna ungu tulisannya, dan semua protokol ini yang ada di Finersi ini terjalin dengan bagus ya. Coba yang port kedua ya. Port keduanya apa 65 juga ya. Kita lihat sama-sama. Ntar kita lihat, kita tunggu. Nah ini. Tapi memang benar-benar oke banget kok. Ya. Ini juga 65 ya, tetap sama ya. MediaTeknya juga jalan. Benar-benar oke ya. Kalau aku lihat ya. Jadi buat teman-teman yang cari charger murah tapi bagus, yang menurut saya masih kalau dibandingkan dengan charger lain ya, lihat protokolnya. Misalkan contoh, ada yang menanyakan kalau dibandingkan dengan Acodo ya, tergantung ya. Kalau Acodo kebetulan ada Supervook-nya, handphonenya juga pemakainya memiliki Supervook ya, pakai Supervook seperti itu loh ya. Jadi menyesuaikan ya enggak. Kita coba ini pengecasannya, kita setting dulu ya. Nah
Jadi kondisi perangkat ini semua dari mulai power bank ya, ini istilahnya lowbat lah ya, ini 8% ya kan. Di sini 30%, ini jelas-jelas lowbat ya kalau punyanya laptopnya ini, karena memang saya kondisikan baterai yang drop gitu ya, sering-sering drop, begitu diisi jarak sebentar drop. Nah, ini kita gunakan 30 menit ya. Pengecasan 30 menit, kita masukkan satu persatu ya. Ini dulu laptop dulu ya, laptop dulu. Nah, ini set. Nah, udah masuk ya 25 watt ya. Karena ini memang kecil ya, kalau langsung yang 61 watt ya udah kemakan, nggak bisa tiga-tiganya kita gunakan ya. Nah, ini ke mana nih? Handphone ya, handphone, satunya ke power bank ya. Nah, kita tunggu sampai nyala semua ya, sudah berjalan, baru kita menitin ya 30 menitnya. Nah, udah jalan. Ini masuk cuman 5 watt ya, karena memang pembagian 3. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu tujuan kita 3 port digunakan secara bersamaan gitu loh. Setelah 30 menit suhunya seperti apa, kita tes dulu. Ini bentar ya, kita tes dulu ya. 29 ya, ya kan? 28 ya, antara 28 29 ya. Ini udah kita tes, kita coba nanti 30 menit ya. Ini saat ini jam 10 kurang seperempat ya. Jadi nanti jam 10 seperempat ya. Ya, 10 seperempat 30 menit kan? Ya enggak? Jadi 30 menit kita tes. Kita cek secara bersama-sama. Suhunya seperti apa? Ya ini belum terasa karena baru mulai kan. Ya enggak? Ini masuk berapa nih? 17 watt. Ya kan? 21. Ini masuknya cuma 5. Nah, ya kan? Ini 10. Di sini totalnya 40. Bener ya, ini masuk ke, oh ya. Karena kalau ini dipindah ke laptopnya nggak kuat. Laptopnya nggak bisa nyala. Kalau dipindah ke C2 itu nggak bisa. Harus di C1 untuk pengisian ke laptop. Oke, kita tunggu sampai jam 10 seperempat ya. Jam 10 seperempat ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa, panasnya seperti apa, supaya kita sama-sama lihat. Kondisinya nyala semua ya, kita tunggu sama-sama. Ini jam 10 seperempat. Tadi jam 10 kurang seperempat ya. Jadi udah 30 menit ya. Ya. Jam 10 kurang seperempat, ini jam 10 seperempat. Sekarang kita cek suhunya. Ini masih berjalan semua ya pengecasan ya. Ke laptop juga masih berjalan. Ke handphone masih berjalan. Ke power banknya juga masih berjalan ya. Ini panas juga ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya, panasnya seberapa? Kaget aja. Ya, coba. 56. Wah, 56 nih. Ini kayak udah 50, 50. 58 ya. 58 ini. 59. 60 loh, 60. Waduh. Wah, tinggi juga ini. 60 tertinggi ya. Jadi ini saya kasih tahu dulu ya. Ini 60. Berarti 60 itu model-modelnya udah kayak punyanya Anker ya. Jadi gini, pengecasan yang seperti ini bukan berarti itu buruk ya. Saya kasih tahu dulu. Jadi pengecasan seperti ini memang dia panas. Setelah 30 menit, kan saya udah bilang ya, kalau nyoba itu 3 port digunakan semuanya, 30 menit aja udah cukup untuk mengetes suhu daripada charger itu. Nah, ini artinya apa? Kalau aku duga ya,
ini pembuangan suhu panasnya itu bagus. Pembuangan panas daripada charger ini, ya, pembuangannya ya. Karena pembuangan panas daripada charger itu modelnya seperti ini. Sebentar ya, saya yang pernah saya bongkar ya. Nah, ntar, nah ini namanya pembuangan panas ya. Nah ini nih, nah ini dugaan saya ya, dugaan saya ini pasti seperti ini dalamnya, ya. Jadi dia ada model seperti ini, ya, kertas kayak, ya ini penyerap panas. Nah, ini kena ke dinding daripada charger itu. Ini, sehingga ini panas sampai 60 ya. Sampai 60. Ini dugaan saya ya, karena saya belum bongkar ya. Dan ya karena saya bagus ya belum ada niatan untuk bongkar sih. Selama pengecasan performanya saya lihat bagus ya. Terus habis itu pembuangan panasnya juga saya menduga ini bagus. Ya ini model dalamnya itu pasti seperti ini. Nih. Ada seperti ininya. Ya. Sehingga kenapa? Nah, ini kan gini. Nah, kalau charger di dalamnya bekerja, ya kan? Suhu panasnya itu keluar. Dia menempel ke sini, menempel dinding daripada charger ini karena diserap sama ini tadi. Nah, ini diserap dia. Diserap nempel ke sini. Yang akhirnya panas. Nah, ini salah satu contoh, makanya nggak aku buang. Ya, kenapa ini? Supaya bisa menunjukkan, ini loh dalamnya seperti ini. Ini charger yang benar. Lain halnya kalau charger abal-abal. Sebentar, saya ambil ya, charger abal-abal ya. Nah, ini charger abal-abal. Dalamnya seperti ini. Tidak ada namanya pelapis pelindung untuk pembuangan panas. Dia kenapa nggak ada pembuangan panasnya? Ya ini buat apa buang panas? Nggak bakal panas kok. Dia ditutup thermal seperti ini aja udah selesai. Karena memang komponennya cuma seperti ini. Padahal di sini tertera 65 watt. Coba bayangin, ya kan? Dia seperti ini isinya. Komponennya cuma gini doang. Dia berani meletakkan 6 port. Waduh, ini gila-gilaan ini. 6 port loh ini, ya. Ya, trafonya sekecil ini, ya kan? Nah, ruang hampanya ya seperti ini gedenya. Coba bayangin aja. Ya ini kalau yang namanya dicas, ya kan? Yang orang awam yang nggak pernah ngelihat isinya pasti mengira, wah ini charger ini bagus, dipegang nggak panas, cuman hangat sedikit. Ya jelas, ya jelas nggak bakal panas. Karena kenapa? Tidak ada pembuangan. Yang dibuang juga nggak ada karena memang kondisi dalamnya seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi beda banget ya kondisinya dalamnya sama charger yang resmi gitu loh, ya kan? Kalau charger resmi ya sudah tahu sendiri kan, isinya itu udah pasti beragam. Nih aku kasih contoh nih isinya ini seperti ini. Ini contoh, salah satu contoh yang udah aku bongkar, ya kan? Ini 65 watt tuh. Dan dia ada pelindungnya gitu loh. Untuk pembuangan panasnya gitu loh. Untuk pembuangan panasnya. Nah kalau ini panas itu wajar. Jadi saya menduga. Nah sebentar saya lepas dulu ya. Saya menduga ya. Kalau charger ini komposisi yang saya bicarakan tadi itu pasti seperti itu. Karena kenapa? Dari panasnya ini kelihatan gitu loh. Dari suhu panasnya ya, itu kelihatan bahwa dia ada pembuangan panasnya bagus. Pembuangan panasnya bagus sehingga kita merasakan panas di luar. Kalau namanya panasnya di luar, berarti performa dari pengecasan itu bagus. Makanya saya bilang kan, performanya bagus kok.
ngapain dibongkar, gitu loh, ya nggak? Performanya bagus, pengecasan juga bagus, lancar, tidak ada yang naik turun seperti charger abal-abal, enggak, ini bagus. Tapi ya itu memang otomatis panas, yang seperti aku bilang tadi itu otomatis panas, ya, karena memang ini namanya pembuangan yang sirkulasi yang bagus. Oke? Jadi pemahaman ini sudah bisa dimengerti. Saya kira, aduh, benar-benar panas loh ini. Asli, panas banget loh ini. Asli panas banget nih. Sampai berapa ini? Coba tadi tambahin lagi nih. 57. Ya itu memang ini memang panasnya seperti itu ya. Tapi memang itu kalau dugaan saya ya itu tadi ya, ada model pembuangan, lapisan pembuangan yang menempel ke dinding daripada casingnya charger ini ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu pemaparan mengenai Rojovok ini, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi jangan lupa, ini charger murah dan saya rekomendasikan bagus digunakan. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.